Jadi ini merupakan taraf awal dari perancangan, yaitu mapping dulu dari tabel kebenaran ke peta Karnaugh. Itu bagaimana? Mungkin tadi juga sudah jelas, tapi kalau dengan yang satu ini mungkin akan lebih jelas lagi. Nah, ini kita ambilkan dari contoh itu ya, example 52. Sebelum kita mengawali untuk sampai ke desain. Jadi salah satu kompetensi engineer itu kan tidak hanya menganalisis tapi nanti sampai ke desain. Beberapa tugas akhir kakak kelas itu kan banyak yang desain gitu ya. Dan yang desain itu nanti biasanya potensi untuk mendapatkan nilai A itu sangat tinggi di tugas akhir. Nah, ini contohnya ini ya. Ini ini kita mempunyai suatu tabel kebenaran di sini. Yang tabel kebenaran itu nanti mempunyai 4 input dan satu output ya. Atau mungkin dapat dianggap ada suatu rangkaian logika. Suatu rangkaian logika ada inputnya, ada outputnya. Inputnya A, B, C, D, outputnya Y. Nah, sekarang bagaimana rangkaiannya? Ya, bagaimana rangkaiannya? Nah, ini kita buat juga dengan peta Karnaugh dan tidak terlalu sulit untuk membuatnya. Nah, langkahnya bagaimana? Ya, langkahnya ini ya. Nah, ini sudah ada peta Karnaugh ya di halaman 106 bagaimana untuk membuatnya, nanti dapat dilihat di sana. Kemudian juga sudah ada contohnya. Nah, sekarang kita sampai ke desain. Ya, ini peta Karnaughnya. Ini ada variabel-variabelnya, ini peta Karnaughnya. Nah, kita memasukkan dari ini variabel di sini ke sini. Kita mulai dari baris pertama dulu. Ya, coba lihat. A, B, C, D itu nol semua. Nih ya, lihat A A-nya 0 itu ini A-nya 0. Nah, kalau AB00 itu ini ya, AB00, CD00 itu ini, CD00. Nah, berarti untuk daerah ini itu kan AB00, CD00 nih ya. A, B, C, D itu daerah sini. Daerah sini itu 0, ini 0, nah, maka kita tuliskan di sini 0. Nah, itu daerah pertama. Oke, daerah kedua 0001 AB00. AB00 itu ini AB00, C0D1. C0D1. Untuk 4 kotak ini, mana yang C0D1? C0D1 untuk 4 kotak ini. C0D1. Oh, ini. Nah, ini. Ini C0D1 ya. C-nya kan ada notnya. Berarti ini C0D1. Berarti kita mengisikan di sini. Ini 0, nah, berarti kita isikan 0 di sini. Nah. Oke. A, B, C, D 0011. AB 00. Nah, masih di sini AB 00. Oke. CD 11. Nah. Oh, ini. Nah, ini. Ini AB 00, CD 11. Nah, di sini berarti. Ini output 1. Kita tuliskan di sini 1. Nah. Oke, AB01. Yang mana? AB01. AB01 ini. AB01 itu di sini. Ini AB01, CD00. Oh, ini. Nah, ini. Ini berapa? Logikanya 0, tuliskan 0 di sini. Ya. AB01, CD10. Berarti sini. Itu logika 1. 1 ya. AB01 ya. AB01 masih di sini, AB01. AB01 masih di sini. Kemudian CD11. Nah, ini. Itu Y-nya 1, tuliskan 1 di sini. Ya. Kemudian AB10. Nah, AB10 di sini. AB10 CD00. Oh, ini. Ya. Kemudian AB11. Satu berarti sini AB11. AB11 CD01. Oh, ini. Ya. Kemudian 1111. Nah, mana ini?
AB11 ini, CD11 sini. Ya, nah itu. Nah, berarti itu daerahnya. Loh, ternyata tidak semua kotak diisi. Ya nggak jadi masalah. Berarti ada kotak-kotak lain nanti ini logikanya bebas. Boleh 0, boleh 1. Loh, kenapa kok bebas? Lah karena ini kan nggak ditentukan. Yang ditentukan adalah cuman ini saja. Ya, ini saja. Kalau ini berarti ini hasil peta Karnovnya. Berarti nanti yang lain itu bebas ini. Nah, yang lain bebas ini yang lain. Ya. Nah, sekarang bebas itu mau dibuat logika 0 atau dibuat logika 1. Ya semau kita. Boleh 0, boleh juga 1. Nah, bebas dia. Bebas berarti boleh 0, boleh 1. Ya semau kita nanti. Boleh 0 atau boleh 1. Nah, loh, terus nanti gimana nanti kalau boleh 0, boleh 1? Nah, sekarang coba ini ya. Yang X ini berarti bebas ya. Boleh 0, boleh 1. Nah, sekarang di sini X itu kita coba ganti dengan 0 dan nanti kita coba ganti dengan 1 agar menjadi kalimat logika, agar menjadi kotak tadi itu ya. Kan arahnya kita kan membentuk peta Karnav itu kan nanti membentuk kotak-kotak yang digabungkan. Kita ubah X-nya ini jadi 0 atau 1 yang nanti yang bisa menjadi gabungan beberapa kotak. Entah itu kotaknya tadi itu aturannya 16 atau 8 atau 4 atau 2. Nah, tetapi kalau nanti ingin menjadi kalimat logika yang paling sederhana atau menjadi rangkaian yang paling sederhana, maka usahakan bisa menggabungkan langsung banyak kotak gitu ya. Nah, kalau memungkinkan gabungan langsung 16 kotak, bisa enggak? Nah, kalau ini 16 kotak tidak akan bisa ya. Kalau kita menggabungkan 16 kotak berlogika 1, lah ini kan sudah 0. Kan nggak bisa ini dijadikan 1. Kalau kita gabungkan langsung 16 kotak berlogika 1, ini kita ganti 1 bisa, tapi ini kita ganti 1 juga bisa, tapi ini kan nggak bisa, karena ini sudah 0. 0 itu kan sudah ditentukan oleh soalnya tadi, yang nggak bisa berarti 16 kotak. Nah, kalau 16 nggak bisa, berarti kita coba gabungkan 8 kotak. 8 kotak. Oh, 8 kotak. Oh, ini bisa jadi gabungan 8 kotak di sini. Ya. Kalau menjadi gabungan 8 kotak, kita bisa menggabungkan di sini. Nah, ini. Nah, ini bisa. Ada alternatif lain 8 kotak? Nggak ada. Mau horizontal? Nggak bisa horizontal ya. 8 kotak itu harus ini 2 kali 4 atau 4 kali 2. Nah, kalau ini mau digabungkan lagi ya 8 kotak susah ini ya. Karena ini sudah ada 0 di sini ya. Nah, jadi ini kan kayak anu ya, kayak puzzle gitu ya, kayak mainan gitu ya. Ya, tapi ya memang itu kadang-kadang memang apa ya, cara-cara penyelesaian persamaan logika itu sebenarnya hanya menggabungkan cara-cara kalau kita main game gitu ya. Main game pakai puzzle itu ya. Nah, berarti gabungan 8 kotak mestinya jadi ini. Ya, mestinya jadi ini. Nah, kalau mestinya jadi ini, ya kita bisa mengusahakan. Kenapa? Karena kita boleh mengubah yang X itu jadi 0 atau jadi 1. Berarti ini kita ubah jadi 0 atau jadi 1 boleh. Yang ini juga boleh. Nah, jadi nanti kalau agar membentuk gabungan ini, ya ini jadi 1, X yang sebelah sini, X yang sebelah kiri jadi 0. Kan mestinya seperti itu mestinya. Nah, itu. Nah, berarti di sini agar menjadi 8 kotak tadi, nah itu ya, yang X sebelah kanan itu diganti jadi 1. Ya, oke, jadi 8 kotak seperti itu. Kemudian yang sebelah kiri, ya, yang sebelah kiri, nah itu mau digabungkan susah itu. Kalau untuk 8 kotak ya sudah, jadikan 0 saja. Ya. Ya, berarti ini daerahnya. Berarti ini gabungan, ini daerah gabungan dari peta Karnov. Jadinya 8 kotak seperti ini.
8 kotak seperti ini jadi apa ini? Coba kita cek untuk 8 kotak ini. Jadi apa ini? Jadi logika apa ini ya? Yang 8 kotak ini. Mungkin saya kotai biar lebih jelas nih ya. Ya. Coba untuk 8 daerah ini. Cek variabel A. A-nya ini ada notnya, ini ada notnya ya. Yang B yang bawah tidak ada notnya. A tidak konsisten, jangan tulis. Kemudian yang variabel B, yang atas, yang ini ada notnya, yang ini tidak, ini ada notnya. Berarti B tidak konsisten, jangan tulis lagi. Jangan tulis B-nya. Kita lihat variabel C untuk 4 kotak ini. Oh, konsisten. Nah, berarti yang C konsisten. Nah, berarti yang C itu tulis. Karena konsisten. C-nya untuk 4 kotak ini tidak ada notnya. Ya. Yang D bagaimana? Untuk 8 kotak ini. 8 kotak ini yang D yang sebelah kiri tidak ada notnya, yang kanan ada notnya. Oh, jangan tulis. Ya sudah. Jangan tulis. Loh, hasilnya bagaimana? Ya C saja. Loh, berarti apa gerbangnya? Ternyata tidak perlu gerbang. Wah, ini jadi untuk mewujudkan tabel kebenaran ini ternyata tidak perlu gerbang. Ya bisa aja. Jadi satu saat memang bisa seperti itu ya. Jadi kita ternyata sudah berusaha untuk merancang rangkaian logika, ternyata hasilnya tidak perlu rangkaian. Hasilnya Y langsung dikonek ke C. Nah, berarti C-nya apapun C itulah Y. Atau kalau mau pakai gerbang buffer ya. Nah, itu. Jadi nanti jangan terkecoh dengan soal yang sulit gitu ya. Wah, ini kayaknya soal itu sulit, kalimatnya panjang sekali. Ketemunya mungkin sangat sederhana. Gerbangnya apa? Oh, tidak perlu gerbang. Ya bisa nggak jadi masalah seperti itu ya. Nah, dari ini C langsung di-outputkan ke Y. Jadi kita lihat ini ya, C-nya 0, Y-nya 0, C-nya 1, Y-nya 1. Ya. Ternyata input yang lain tidak berpengaruh. Nah, itu. Jadi rangkaian yang paling bagus itu yang paling sederhana. Dan rangkaian yang paling sederhana, ini contohnya ini ya. Hanya butuh mengkopel dari C ke Y. Sudah jadi. Nah, itu. Ini mungkin nanti yang harus diperhatikan. Jadi tidak perlu usaha yang banyak itu menghasilkan rangkaian yang rumit. Usaha yang banyak lebih baik kalau menghasilkan rangkaian yang sederhana tetapi fungsinya sama. Contohnya ini. Rangkaiannya tidak perlu gerbang, atau kalau mau pakai gerbang pakai buffer. Ini sudah mewujudkan tabel kebenaran seperti ini. Nah, itu. Ini ya, kesimpulan dari diskusi ini ya. Saya anggap ini diskusi aja ya. Jadi ini kan, jadi jangan ada mindset kalau rangkaian rumit itu canggih. Tidak, rangkaian yang canggih itu yang sederhana tapi fungsinya itu kompleks. Nah, ini fungsinya kan kompleks ini, tapi rangkaiannya sederhana. Nah, itu yang harus diperhatikan itu nanti ya.